Halo BDKers. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara tengah dikebut pemerintah. Sejumlah progres telah terlihat wujudnya. Walau telah berjalan selama beberapa tahun, pembangunan IKN Nusantara masih menuai pro dan kontra. Seperti yang terjadi pada dua Panglima Dayak, Panglima Pajaji dan Panglima Jila ternyata memiliki sikap dan pandangan yang bertolak belakang mengenai pembangunan IKN Nusantara. Lantas seperti apa ulasannya? Mari kita bongkar. Dua Panglima Dayak tengah menjadi sorotan karena memiliki sikap berbeda perihal pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Mereka adalah Panglima Pajaji dan Panglima Jila. Panglima Pajaji dengan tegas menolak pembangunan IKN dengan sejumlah alasan. Pembangunan IKN dianggap berpotensi merusak hutan di Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat yang merupakan paru-paru dunia. Seperti munculnya perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara dianggap telah lebih dulu merusak tanah Kalimantan. Selain itu, Panglima Jila yang mendeklarasikan diri mendukung IKN dianggap tidak mewakili seluruh masyarakat Dayak. Pasalnya, masih ada sebagian besar masyarakat Dayak yang menolak pembangunan IKN. Tak hanya itu, Panglima Pajaji juga membongkar perihal ramalan petua suku Dayak yang pernah terjadi. Ramalan petua ini mengenai kondisi daerah mereka, tetapi belum ada sumber yang menuliskan secara rinci mengenai isi ramalan. Panglima Pajaji juga mengkritik sikap Panglima Jila yang menjatuhkan ultimatum kepada Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menilai bahwa tindakan yang dilakukan Panglima Jila merupakan pelanggaran terhadap hak demokrasi seseorang dalam berbangsa dan bernegara. Sejak awal diusulkan wacana pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota menuai pro dan kontra. Terdapat sejumlah tokoh yang memandang pembangunan dan pemindahan ibu kota merupakan hal yang baik. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala pernah menyampaikan kalau opsi pemindahan ibu kota negara sudah tepat, lantaran akan membawa dampak positif untuk pemerintah daerah. Selanjutnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Nasional, Bambang Brojonegoro pernah mengatakan kalau pemindahan ibu kota dapat menangkal ancaman resesi global di Indonesia. Selain itu, dalam jangka pendek pemindahan ibu kota dapat meningkatkan potensi investasi real, terutama di kawasan Penajem Pasar Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Bambang juga yakin akan adanya pemerataan dan kesempatan kerja yang banyak dalam pemindahan IKN, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Senada dengan pandangan Yusuf Kala dan Bambang Brojonegoro, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga pernah menyampaikan bahwa pemindahan IKN bisa menciptakan pemerataan pembangunan di Indonesia, sehingga tak hanya terpaku di Pulau Jawa, namun juga ke pulau-pulau lainnya. Di lain sisi, Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur dengan tegas menolak lahirnya IKN. Koalisi yang terdiri dari berbagai aktivis lingkungan ini menilai bahwa Undang-Undang IKN akan menjadi ancaman bagi ruang hidup masyarakat dan satwa langka yang berada di lokasi proyek IKN. Koalisi ini juga merasa khawatir kalau IKN akan menggusur lahan masyarakat adat seperti adat suku Balik dan suku Pasar, serta warga transmigran yang bermukim di wilayah Sepaku, Kabupaten Penajem Pasar Utara. Tak hanya itu, Ekonom Institute for Development on Economic and Finance, Bima Yudhistira mengungkapkan adanya kekhawatiran terhadap generasi muda yang akan mengalami kesulitan memiliki rumah di IKN. Kekhawatiran ini dipicu karena mahalnya harga tanah di lokasi pembangunan IKN. Senada dengan Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur, Panglima Pajaji juga mengkhawatirkan hal yang sama. Oleh karena itu, ia bersikap keras dan tegas menolak pembangunan IKN di Pulau Kalimantan. Bahkan ia tak segan walau harus beradu dada dan kesaktian dengan Panglima Jila terkait persoalan pembangunan IKN. Bagi Panglima Pajaji, banyak tanah yang dirampas, dirampok, dan dijarah oleh mafia tanah. Serta tak sedikit masyarakat yang dirampas tanahnya tanpa diberi kompensasi. Di lain pihak, Panglima Jila menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Ia pun menaruh harapan agar keberadaan IKN dapat memberi dampak positif bagi pembangunan infrastruktur dan SDM di masyarakat. Tak hanya memberikan dukungan terhadap pembangunan IKN, Panglima Jila juga mendukung dan menjalin hubungan baik dengan Presiden Joko Widodo. Hubungan baik ini terlihat saat Presiden Jokowi menghadiri acara Bahapon Bait Bahana Tario Borneo Bangkulai Rajang atau Pertemuan Akbar Pasukan Merah yang dihadiri oleh ribuan masyarakat suku Dayak. Saat itu, Panglima Jila terlihat setia mendampingi Jokowi selama acara berlangsung. Tak hanya itu, Panglima Jila dan sang istri menghadiri pernikahan anak bungsu Jokowi.
yakni Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Panglima tampak mengenakan baju batik lengan panjang, sementara sang istri terlihat cantik dalam balutan baju adat suku Dayak. Panglima Jilah adalah salah satu dari sekian banyak pihak yang mendukung pembangunan IKN. 19 Maret 2023 lalu, Gerakan Pemuda Ansor bersama Banser NU Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara menggelar acara silaturahmi dan istighosa. Kegiatan ini dirangkaikan dengan deklarasi atau pernyataan sikap dalam mendukung kelancaran pembangunan IKN di Sepaku. Dukungan juga hadir dari tokoh masyarakat Dayak, tokoh adat Dayak Kenya sekaligus sesepuh di Kalimantan Timur. Diteranda Seladen Mering SHMH menyatakan bahwa suku Dayak sangat mendukung pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Tak ada masyarakat yang menentangnya. Laden juga berharap ada tokoh Dayak yang duduk dan terlibat dalam pembangunan ibu kota baru karena bisa menjadi motor penggerak pembangunannya. Sementara itu, dukungan juga mengalir dari tokoh masyarakat Kutai. Haji Pangeran Haryokusumo Puger, anggota Dewan Penasehat Kesultanan Kutai Kartanegara menyatakan bahwa Kesultanan mendukung pembangunan ibu kota negara di Penajam Pasar Utara. Akan tetapi perlu diingat untuk tidak menyisihkan budaya daerah. Dengan adanya ibu kota negara di Borneo, maka akan memperkuat budaya bangsa dan saling menghormati serta mempererat silaturahmi. Pembangunan ibu kota negara Nusantara sendiri telah mencapai 38%, mulai dari proyek fisik Istana Presiden maupun beberapa kantor kementerian seperti Kementerian Sekretariat Negara dan 4 kawasan kantor Kementerian Perekonomian serta rumah tapak menteri. Tak hanya pembangunan perkantoran, fasilitas dasar lainnya seperti jalan, air limbah, bendungan, pengelolaan sampah, dan sejumlah akses masih terus dikebut pengerjaannya. Pembangunan fisik Istana Presiden sudah mencapai 21,7% dan dipastikan akan selesai pada Juli 2024. Sementara itu, progres pembangunan kantor kepresidenan mencapai 25,7%. Kemudian pembangunan gedung Sekretariat Presiden telah mencapai 22,3%. Lalu, penataan sumbu kebangsaan sudah mencapai 53%. Lebih lanjut, gedung Kemenko 1 yakni bidang kemaritiman dan investasi telah mencapai 12,8%. Kemudian gedung Kemenko 3 yakni bidang politik, hukum, dan HAM. Lalu, gedung Kemenko 4 yakni bidang pembangunan manusia dan kebudayaan telah mencapai 13%. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan bahwa proses pembangunan fisik IKN tahap 1 akan mencapai 40% pada Agustus 2023. Pembangunan IKN tahap 1 merupakan kontrak paket fisik dari tahun 2020 sampai Maret 2023. Dengan mempertahankan progres seperti ini, pembangunan IKN tahap 1 dapat mencapai 70% di akhir tahun 2023.